Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senyawa karbon. Senyawa karbon ini dulu pernah kita pelajari di kelas 10. Di kelas 10 semester genap kita sudah pernah belajar tentang alkana, alkena, dan alkuna. Alkana ketika di kelas 10 kita kenal sebagai senyawa hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal dan rumus umum CnH2n plus 2. Sedangkan alkena termasuk senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 dan rumus umum CnH2n. Sedangkan alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3 dan rumus umum CnH2n-2. Senyawa ini di kelas 10 alkana, alkena, alkuna kemudian dikembangkan lagi di kelas 12 menjadi 7 bagian. Yang pertama ada haloalkana. Ya, haloalkana atau disebut juga dengan alkil halida. Contohnya pipa PVC. Atau yang kedua, senyawa karbon yang kedua di kelas 12 yang harus kita pelajari ada alkanol atau disebut juga alkohol. Contohnya misalnya rifanol. Yang ketiga, alkoksialkana atau disebut juga dengan eter. Contohnya bios dietil eter. Terus kemudian senyawa karbon yang keempat yang harus kita pelajari ada alkanal atau disebut juga dengan aldehid. Contohnya misalnya formalin. Kemudian yang kelima ada alkanon atau disebut juga dengan keton. Itu contohnya aseton. Aseton itu biasanya dipakai untuk pembersih kutek, ya, pembersih kutek. Terus kemudian yang keenam ada asam alkanoat atau disebut juga dengan asam karboksilat. Contohnya adalah asam asetat atau asam cuka. Terakhir ada alkil alkanoat atau disebut juga dengan ester. Biasanya contohnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk essence masakan atau essence buah-buahan gitu, dalam minuman kemasan biasanya. Itu adalah salah satu contoh ester atau alkil alkanoat. Ini rangkuman senyawa karbon yang akan kita pelajari di kelas 12 semester genap, ya, yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, seperti ini strukturnya, ya. Struktur senyawa karbon mulai dari haloalkana sampai dengan alkil alkanoat. Haloalkana ini adalah alkana yang di situ nanti mengandung halogen, makanya disebut haloalkana atau alkil halida. Rumus umumnya R, di sini X. X ini adalah halidanya, halogennya. Nah, ini gugus fungsinya seperti ini, ya. Contohnya adalah bromoetana. Jadi ini ada alkana tapi mengandung brom, ya. Brom ini salah satu kelompok unsur halogen. Kemudian alkanol atau alkohol strukturnya seperti ini, ya. Strukturnya seperti ini. R di sini mengandung gugus OH. Jadi gugus fungsi yang penting di dalam alkohol adalah gugus OH. Contohnya 1 propanol seperti ini rumusnya, dia harus ada gugus OH. Alkoksialkana atau eter rumusnya seperti ini, ya. Contohnya etoksi etana. Aldehid seperti ini strukturnya, harus ada C ikatan rangkap 2O dan C ikatan tunggal dengan H. Contohnya adalah 1 butanal. Kemudian alkanon atau keton, rumus umumnya seperti ini, struktur umumnya, gugus fungsinya seperti ini. Lihat perbedaannya antara aldehid dengan keton, sama strukturnya, bedanya kalau di aldehid ini mengandung ikatan dengan H, kalau di keton ini mengandung ikatan dengan R atau alkil. Contohnya 3-pentanon. Asam karboksilat strukturnya umumnya seperti ini, ada gugus fungsinya itu harus mengandung ikatan rangkap dengan O, C-nya, sedangkan ikatan tunggalnya dengan OH. Jadi yang penting seperti ini, dilihat gugus fungsinya. Contohnya adalah asam metanoat, ya. Asam metanoat itu senyawa yang ada di dalam patatnya semut. Ester, alkil alkanoat, ini strukturnya seperti ini. Lihat perbedaannya antara asam karboksilat dengan ester. Struktur gugus fungsinya sama, perbedaannya di sini H, di sini alkil.
Contohnya metil metanoat. Ini rangkuman struktur umum dari senyawa karbon yang harus kita pelajari di kelas 12. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar tentang haloalkana. Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang haloalkana. Nah, di sini ada tulisan R. R itu apa? R itu adalah alkil dengan rumus umum CnH2n plus 1. Di kelas 10 kita sudah pernah mengenal, di kelas 11 ya. Di kelas 11 kita sudah pernah belajar tentang alkil. Alkil itu ada metil, ada etil, ada propil, dan sebagainya. Dan seterusnya itu kemarin sudah pernah diajarkan ya di kelas 11. Nah, kita sekarang belajar tentang haloalkana. Haloalkana adalah senyawa turunan alkana ya, mempunyai rumus umum sama, rumus struktur sama dengan alkana, hanya saja satu atom hidrogennya digantikan dengan atom halogen. Atom halogen adalah atom golongan 7A, ada FClBrI. Yang dipakai adalah FClBrI, meskipun di golongan 7A itu ada AT atau astatin, tapi astatin tidak dimasukkan ke dalam golongan halogen yang bisa masuk ke dalam alkana, karena astatin itu bersifat radioaktif. Nah, ini haloalkana itu senyawa alkana di mana satu atom hanya digantikan oleh atom halogen. Nah, tata nama haloalkana secara yupak ya, secara yupak. Yang pertama, kita harus menentukan rantai induk sama dengan cara menentukan alkana. Seperti di kelas 11, menentukan rantai induk dulu atau rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang mengandung halogen. Ya, meskipun dia panjang, tapi kalau dia tidak mengikat halogen tidak boleh dijadikan sebagai rantai utama. Contohnya misalnya seperti ini. Ya, kita mempunyai rantai karbon sebanyak 5, ya. Sebanyak 5. Kita harus menentukan rantai induknya. Nah, ini rantai induknya sudah saya berikan garis seperti ini. Ini adalah rantai induk. Nah, karena ini sebagai rantai induk, maka ini kita sebut sebagai rantai utama. Terus kemudian ini 2 atom Cl yang nempel di sini, ini adalah golongan halogen. Ya, jadi ini rantai utamanya. Setelah itu, setelah kita tentukan rantai utama, kita harus memberikan nomor seperti tata nama alkana di kelas 11. Memberikan nomor dengan syarat pemberian nomor dimulai dari ujung rantai yang mengikat atom halogen. Ya, dimulai dari ujung rantai karbon yang mengikat atom halogen. Jadi ujung yang dekat dengan atom halogen ini mendapatkan nomor paling kecil. Sehingga di sini penomoran tidak boleh dari kiri, tapi harus dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Sehingga bisa diketahui bahwa halogennya ini ada di nomor 2 dan di nomor 3. Sehingga nanti kita berikan nama 1,2 dikloro-pentana. Kenapa kok dikloro? Karena klornya ada 2. Karena di sini adalah senyawa haloalkana, klornya diberi akhiran O. Jadi kalau klor ya jadi kloro, kalau brom ya jadi bromo, ya. Fluor jadi fluoro, kalau iod ya jadi yodo. Karena di sini kloronya ada 2, maka kita beri nama dikloro. Jadi 1,2 dikloropentana. Itu contoh pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus kemudian contoh berikutnya, ya, kita punya 4 rantai karbon, ya. Di situ 4 rantai karbon itu mengikat 2 atom halogen yang berbeda, satunya Cl, satunya Br. Ya, satunya Cr, satunya Br. Nah, dengan catatan, jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan kereaktifannya, dimulai dari F, Cl, Br, I. Ya, karena di sini Cl itu kereaktifannya lebih tinggi daripada Br, maka penomoran harus mendahulukan Cl daripada Br. Sehingga di sini penomoran tidak boleh dari kanan, harus dari kiri yang paling dekat dengan Cl. Sehingga di sini Cl mendapatkan nomor 2, Br mendapatkan nomor 3. Lalu
ketika penulisan nama halogen harus ditulis sesuai urut abjad. Karena di sini Cl hurufnya adalah C, sedangkan Br ini hurufnya adalah B, maka BR-nya harus didahulukan penulisannya. Jadi di sini namanya harus 3 bromo 2 kloro butana. Tidak boleh 2 kloro 3 bromo butana, tidak boleh. Karena apa? Huruf B itu lebih duluan daripada huruf C. Nih, ini kalau ada kasus halogennya yang melekat pada alkana itu ada yang tidak sama. Jadi penomoran berdasarkan prioritas kereaktifan, sedangkan penulisan nama berdasarkan urutan abjad. Contoh berikutnya, misalnya seperti ini, ya, ada Cl, tapi di sini ada metil. Ya, ada metil yang nempel di alkana. Bagaimana cara penamaannya? Gugus alkil selain rantai induk dianggap sebagai cabang, sama dengan tata nama seperti di kelas 11 alkana. Ya, jadi di sini ada metil, maka metil ini sebagai cabang. Ya, kita tuliskan sebagai cabang saja. Jadi namanya langsung 1,2 dikloropentana. Ya, 1,2 dikloropentana. Sekarang kita lihat sifat kimia dan sifat fisika haloalkana. Sifat fisika dan sifat kimia haloalkana. Yang pertama, mempunyai titik didih lebih tinggi daripada alkana. Alkana asalnya. Jadi dia titik didihnya lebih tinggi sehingga dia lebih sukar untuk menguap dibandingkan dengan alkana asalnya. Kalau sukunya rendah berwujud gas, suku tengah berwujud cair. Kalau untuk suku yang lebih tinggi wujudnya padat. Larutannya di dalam air termasuk sukar larut, ya, karena dia termasuk non polar, sedangkan di dalam pelarut organik seperti dalam ether dan sebagainya dia mudah larut. Jadi kalau sampai ketemu dengan senyawa haloalkana, jangan sekali-kali dilarutkan ke dalam air karena dia sukar larut ke dalam air atau bersifat non polar, ya. Kalau non polar ya larutnya dalam non polar, kalau polar ya larutnya dalam polar. Atom halogen yang terikat mudah disubstitusikan oleh atom atau gugus lain. Mudahnya haloalkana untuk melakukan reaksi substitusi ini dimanfaatkan di dalam proses pembuatan haloalkana. Nah, pembuatan haloalkana yang pertama dengan cara substitusi. Di sini ada penggantian atom hidrogen dengan halogen dengan bantuan sinar UV atau pada suhu yang tinggi. Contohnya seperti ini. Metana disubstitusi dengan Cl sehingga menjadi klorometana. Ya, jadi seperti ini. Contohnya kalau kita mau membuat haloalkana dengan reaksi substitusi. Selain reaksi substitusi, kita juga bisa melakukan pembuatan haloalkana dengan reaksi adisi. Reaksi adisi, ingat reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap, ya. Jadi ada ikatan rangkap, ya, yang diadisi atau diputuskan. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi harus masih ingat reaksi substitusi, adisi dan eliminasi di kelas 11. Jadi reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap dengan memasukkan atom-atom. Seperti ini contohnya. Ini ada 1 propena diadisi dengan HCl akhirnya menghasilkan 2 kloropentana. 2 kloropropana. Sorry. Tuh, dan seterusnya silahkan dilihat sendiri contohnya. Di sini ada ikatan rangkap yang diputus. Ingat karena reaksi adisi itu ada aturan Markovnikov. Kalian harus masih tetap ingat aturan Markovnikov ketika memutuskan ikatan rangkap. Ya. Selebihnya untuk kegunaan, manfaat, ya, jenis-jenis dari senyawa haloalkana bisa sampai lihat di LKS. Demikian pembelajaran yang bisa kita lakukan hari ini, ya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.